Baik sahabat receh dimanapun Anda berada, kita berjumpa pada edisi perdana obrolan receh dengan hashtag Rabu Receh. Membahas hal-hal rumit, hal-hal sulit, hal-hal yang bisa mengkerutkan kening menjadi obrolan receh yang seru tapi bisa membuat kita tertawa. Obrolan receh, obrolan biasa. Jangan tersinggung, cerita fakta dan nyata. Berbagi kisah untuk semua. Obrolan receh, hahaha. Nah, bersama saya ini para pejuang Neni Basri di Pilkada 2015. Kita mau dengar cerita-cerita lucu nih dari di samping perjuangan keras pasangan ini. Saat itu saya pernah dengar cerita katanya ada gimana tuh, sementara tim ini lagi makan coto, tiba-tiba ada telepon dari tim, katanya ada yang diculik. Nah, apa benar itu? Siapa nih yang mau mulai? Silakan. Ya, sebenarnya sih bukan diculik, Kak. Ini meluruskan ya. Jadi isu itu sebenarnya bukan diculik sih. Beliau menghilang dari posko. Jadi kita kan punya ini nih. Dan ceritanya ini lagi makan coto. Ya. Makan cotonya di mana? Nah, kita waktu itu lagi makan coto nih ceritanya. Ada satu warung coto di Kota Bontang lah. Ya. Nah, pas lagi asik kita menikmati coto itu, tiba-tiba di radio itu masuklah telepon dari beliau. Ini salah satu anggota tim lah. Ya. Beliau bilang nelpon. Nah, berarti berapa kali dia nelpon nggak kita angkat, nggak saya angkat. Iya, karena kita lagi makan nih kan. Pas keempat kali beliau nelpon, saya mikir ada apa nih kok kayak penting sekali diangkat. Begitu diangkat langsung beliau tuh panik sekali suaranya. Mas, saya diculik. Kaget. Wah, diculik bagaimana? Boy, diculik ini orangnya sudah di depan posko ini. Nah, paniklah kita kan. Langsung saya ngomong ke teman-teman ini Abah diculik. Bereaksi lah kan, terutama kebetulan ada salah satu teman kita yang bawa radio waktu itu kan, kita dibekali dengan radio yang untuk komunikasi antar tim, seluruh tim besar. Apalagi kondisi lagi panas. Waktu itu kondisi lagi panas. Suasananya lagi tegang pada saat itu ya. Terus tiba-tiba ada info masuk. Nah, masuklah, akhirnya ingin berikan info lah di radio kan, di grup besar. Pada itu menghubungi jalur line radio di grup besar. Akhirnya kita tinggalkan tuh waktu seksi lagi pas makan. Di info grup ini secara radio gimana nih? Begitu dapat info ada besar ada diculik itu, kita langsung ke grup besar. Ya, di grup besar. Tim yang diculik. Pakai radio nih. Akhirnya kita meluncur semua balik ke posko. Padahal makan itu belum habis lagi. Nah, kita di tengah-tengah tuh. Itu Kak, namanya lampu merah kita terjang semua itu. Nggak ada namanya kita berhenti lampu merah. Panik. Langgar semua, panik dong. Posko di mana nih? Posko yang mana? Waktu itu posko media center itu di BSD. Jadi dari warung coto ke BSD langsung muncul. Oke. Kita gaspol itu, ada lampu merah pun kita nggak berhenti, kita langgar semua ya. Pokoknya panik kan keadaan kan, harus nyampe tempat cepat-cepatnya. Pas dicek itu ternyata pintu terbuka semua dan beliau nggak ada di situ di tempat. Berarti sudah diculik nih orang. Ini ada lagi. Sebelumnya memang sebelum kita meluncur ada satu teman yang kita hubungi supaya ngecek duluan nih. Pas ya, teman itu bilang, Mas ini nggak ada nih si Abah. Dia panik juga kan, tambah panik kita. Udah di jalan tuh gas terus pokoknya. Begitu nyampe bener memang nggak ada. Itu keadaan di posko itu pintu terbuka. Semuanya terbuka, mulai dari pintu depan, pintu kamar sampai pintu belakang itu terbuka semua. Kita cari nih, nggak ada. Panik kan kita, wah beneran ini diculik nih. Nah, nggak lama karena ada info dari grup besar itu. Di grup besar tersebut teman ngubungi lah, datanglah semua orang banyak. Itu bayangkan. Jadi posko kita tuh ada di depannya tuh lapangan. Itu penuh mobil. Ada puluhan mobil tuh datang semua, udah kayak bener-bener kayak situasi chaos gitu. Jadi kaget semua kalau. Akhirnya kita cari-cari. Nah, ketemulah
Abah ini ternyata beliau kabur ke belakang. Ada di belakang itu Pujasera tempatnya. Sera, berapa jauh nih dari posko? Ratusan meter lah. Ya, lebih lah 100 meter, ada 300-an lah ke belakang. Beliau itu ngumpet di situ karena ternyata itu bukan diculik. Bukan persoalan pilkada juga. Bukan persoalan pilkada juga. Persoalan pribadi. Persoalan pribadi. Nah, itulah yang bikin geger. Akhirnya beliau bilang kan, sudah kadung nih kita tuh, sudah coto tidak dihabiskan, kita lagi enak. Nah, akhirnya ternyata persoalannya persoalan pribadi. Nah, ini yang bikin seru. Akhirnya tertawalah semua. Itu satpam yang berjaga di komplek BSD itu kan komplek elit lah, kayak bingung ini kenapa kok. Weh, banyak sekali orang. Mobil itu berjajar sampai, jadi parkir mobil itu penuh di tengah itu, di lapangan tengah itu. Sampai ke belakang hampir masuk ke lorong-lorong yang di kiri kanannya lapangan itu. Karena banyak itu kan panik juga kan, penjaga di satpam di komplek tersebut. Ya. Mereka datang bertanya ada apa ini. Mungkin juga bertanya-tanya, kami pun juga bertanya-tanya. Tapi ternyata bukan kasus penculikan. Ternyata itu ada masalah pribadi yang akhirnya beliau kabur sampai ke Pujasera. Akhirnya ketika beliau jelaskan, ya. Bisa diceritakan nggak masalahnya sebenarnya? Nah, sebenarnya nggak bisa, itu masalah pribadi sih Kak. Kita nggak bisa share di sini. Baik, demikian salah satu cerita. Ternyata pilkada ini penuh dengan di samping yang tegang-tegang ada juga yang lucu-lucu. Nah, masih soal perjuangan Bunda Neni Basri nih di pilkada 2015. Katanya ada sempat masalah juga itu terkait dengan itu kan pembagian hadiah. Gimana ceritanya? Nah, pembagian hadiah. Ini hadiah apa sih sebenarnya? Siapa nih yang mau? Teman-teman yang lain cari. Banyak itu salah satu hal yang lucu sebenarnya terjadi. Jadi mungkin bisa ditambahkan nanti sama teman-teman ini ceritanya kan, kita dulu untuk meningkatkan minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi pada pilkada Kota Bontang 2015 itu kita punya program. Jadi waktu itu kita punya program lomba selfie, foto selfie. Lomba foto selfie salam dari, karena kebetulan pasangan Bu Neni dan Pak Basri itu adalah pasangan nomor 2. Otomatis kita adakan waktu itu lomba selfie salam 2 jari dengan background apapun. Nah, pembagiannya nanti diputuskan pemenang itu akan dibagikan di akhir periode pemilihan. Jadi pas setelah hari pelaksanaan pencoblosan itu baru diumumkan dan dibagikan. Sering berjalannya waktu, singkat cerita, kita sudah setelah masa pencoblosan, nih tiba waktunya diumumkan ceritanya. Kebetulan ini lombanya di mana ini? Lombanya online apa online ini? Online. Jadi dikirim ke ini hashtag gitu. Ya. Hashtag salam 2 jari nggak salah ya. Dan yang kategori menangnya kan tergantung dari ini ya, dari like-nya waktu itu. Jumlah like terbanyak. Okay. Jumlah like and share. Pada saat itu hadiah ini udah ada, tapi udah selesai diumumkan. Waktu itu kita udah alhamdulillah menang pada saat itu Nebas, dan hadiahnya itu sudah ini ya. Ya, dalam bentuk uang sih. Dalam bentuk uang, hadiah itu. Sudah disiapin. Sudah disiapin. Panitianya siapa ini sebenarnya? Panitianya Media Center atau siapa? Tim Media Center. Tapi ada satu dari tim untuk bertanggung jawab karena kebetulan salah satu tim kita itu memang mengundang Miran untuk dibully kan. Kita kerjain ini dia nih ceritanya nih. Jadi pas di akhir pencoblosan kita umumkan kan pemenangnya nih, dimintalah datanglah ini para pemenang untuk mengambil hadiah di posko besar, di posko utama untuk mengambil hadiah. Cuman kita ledekin nih si penanggung jawab ini. Belum ada uangnya nih. Ini belum ada uangnya nih, gimana? Ini dia bilang kebetulan anak itu panik. Kok belum ada uangnya gimana mas? Iya karena apa? Belum dibagi. Nah mungkin kita kan sudah menang, apa juga dibagi? Wah mulailah dia panik. Oh waktu itu bapak bilang, iya benar, ngapain dibagikan dong, kita sudah menang kok. Wah tambah panik lagi dia. Kita itu hampir setiap waktu itu kita ke quickcon, melakukan quickcon di posko utama kan. Wah itu nggak berhenti, nanya terus,
mana uangnya? Padahal si apa namanya yang menang tadi itu sudah nunggu di bawah juga, diteleponi terus dia nggak berani angkat telepon, dia kan sampai dia bilang tuh, Mas, kota Buntang itu kecil, saya malu kalau saya tidak terbagi. Gimana sih, lucu aja sih kita ngeliat. Akhirnya terakhir kasihan juga kan, gitu. Padahal uang itu sudah kita pegang. Jadi ya karena sudah ngerasa dia sangat panik sekali waktu itu dan hampir kayak hopeless gitu kan, mukanya udah merah, ya sudahlah bagian ini uangnya, ini tadi bercanda aja. Akhirnya lega dia. Akhirnya lega. Terselamatkan kredibilitasnya yang selama ini dia jaga. Tapi sahabat receh, boleh ditahu nggak namanya ini siapa ini yang dikerjain? Inisial. Inisial aja. Misal KRS. Oh, ya. Karena beliau sekarang sudah apa, Abdi negara. jadi abdi negara, jadi Seharusnya dia hadir juga di sini ya. Ya, cuma kan nggak boleh tuh. Oke. Nah, ke kisah yang lain. Ini gimana? Apa waktu mengikuti tahapan ini semua proses di media center ini tegang-tegang begitu atau justru santai-santai begini? Saya dengar-dengar kabar katanya sih banyakan main gaple itu di posko. Gimana tuh ceritanya? Ya, setelah pagi kita berjuang mendapatkan suara dengan posting-posting hal-hal menarik. Ya, kalau malam kita hiburannya dengan main gaple. Dengan seluruh tim. Hukumannya itu biasanya minum air mentah atau air putih. Terus kadang sambel, makan sambel. Nah, itu di sana pemainnya itu banyak, ada Pak Arif juga yang dia sering kalah itu Pak Arif. Jadi korban. Pak Arif yang mana nih Pak Arif nih? Orang Bontang kalau kita sebut Pak Arif orang sudah tahu ini atau Dari Enda deh. Karena ini nama aja kita bilang Pak Arif karena ya mungkin kalau orang Bontang sih mungkin kenal lah sama beliau ya. Bukan orang Bontang, sebagian dari tim yang mungkin sesama pejuang Nebas pasti tahulah beliau. Jadi waktu itu Bang, dia yang selalu jadi korban karena pernah Paling yang minum segalon itu atau air 1 galon tuh hampir habis untuk Pak Arif. Terus kadang kan kalau teman-teman datang yang dari Makassar itu kan bawa sambal gitu, sambal Makassar yang pedas sekali itu yang kayak saus itu kan. ini jadi hukuman? Ya itu kita kalau kalah itu minum itu 2 sendok. Itu kadang-kadang sampai habis itu Pak Arif minum sendiri. jadi sebenarnya itu apa ya? Itu tuh hiburan lah ya buat kita ketika kita berjuang untuk membantu waktu itu pasangan jagoan kita untuk menang di dunia maya. Ya hiburannya ya kita main apa gaple untuk apa namanya, untuk menghibur diri. Malam kan itu aja yang kita kerjakan. Dan banyak sih ceritanya, hal-hal lain yang mungkin tidak bisa dicerita juga di sini. Ngomong-ngomong soal hadiah tadi, sebenarnya kan perjuangan itu selalu butuh logistik. Betul. Nah, gimana dukungan pada saat itu? Ya, Dukungan logistik nih, maksudnya ke aktivitas teman-teman di media center ini, siapa nih yang paling banyak membantu? Apakah itu memang ada pembiayaan rutin atau malah teman-teman sendiri ini banyak yang keluar biaya sendiri untuk perjuangan ini? Kemarin itu kayaknya kita buat ini ya, buat pencarian dana itu melalui penjualan baju ya. ya betul. Nah, jadi teman-teman media center itu mendesain baju dan baju dengan ini apa tagline pemenangan pada saat itu, dan baju itu kita bagikan ke relawan-relawan dan ya kita jual dan keuntungannya itu kita jadikan operasional dan bayar sekretariat apa segala macam pada saat itu. Ya itu kreativitas teman-teman sih pada saat itu. Jadi hal-hal receh untuk membiayai Iya. kepentingan yang serius. Ya. Bajunya pun kita desain bagus, kualitas bagus ya, kualitas distro lah. Gitu. Jadi kalau orang make itu nggak malu lah, ini bukan baju partai yang biasanya kayak saringan. Ya. Tapi saya dengar-dengar Pak Aryo ini dulu banyak banyak apa sih istilahnya, kalau teman-teman lagi butuh cemilan, butuh apa ini katanya sandarannya nih Pak Aryo nih, karena punya kartu yang bisa kartu sakti itu gimana ceritanya? Betulnya bukan sakti-sakti banget sih, bayarnya di akhir bulan itu.
Bagaimana? Karena Iya. apa sih sebenarnya penasaran? Nah, jadi waktu dulu kan saya masih jadi karyawan di Kopkar PKT tuh. Jadi karena saya sebagai karyawan juga punya nomor anggota koperasi, jadi bisa dulu istilahnya gesek, nanti pas gajian baru dibayar. Jadi terkadang kalau logistik sudah kosong nih, daripada tidak ada camilan, ide kreatifnya kurang, akhirnya ya ngambil dulu, nanti bayar di akhir bulan waktu gajian. Sistem Gitu. invoice. Logika tanpa logistik ini ya. Oh, iya itu. Begitulah kalau bisa dibilang. Logika tanpa logik. Logistik ini harus tetap Pokoknya loyalitas tanpa batas. keren. Kan katanya nih teman-teman media center ini dekat nih dengan dan bisa mengakses semua kandidat dengan tim-tim yang penting, dan sering katanya ada apa sih bagi-bagi amplop begitu ke teman-teman. Itu gaji atau apa sih, atau apa ceritanya? Sebenarnya sih bukan sih Kak. Itu lebih sekedar apresiasi aja. Ya kan ibaratnya kami kalau di tim itu kebetulan kita tidak ada anggaran khusus untuk logistik kita untuk operasional harian. Jadi kalau kita mungkin kadang dari tim-tim relawan lain yang mungkin berlebih kita dikasih. Tapi kan ngasih ke Rizky, tidak ngasih ke Sudi, tidak ngasih ke Reo. Tapi nanti kan ujungnya kita kumpulkan. Kita semua yang menikmati kan. Oh gitu. Bukan malah Rizky dapat, Sudi jadinya cemburu nih. Oh, Rizky dapat, saya tidak. Begitu. Kita kan satu untuk semua. Jadi kita selalu berbagi. Iya, luar biasa. Ya part of perjuangan lah ya kan. Oh, dulu langganan tuh kalau Pak Sofian datang, pasti ada logistik malam tuh. Beli nasi goreng pedas di warung Guntur depan. Pas Pak Sofian datang, pertanyaannya sering-sering nggak datang nih Pak Sofiannya? Ya lumayan seminggu 2 kali lah. Oh, Ada mampir. Sudi kayaknya ada cerita Cerita apa itu? soal Pak Sofian datang. Oh iya, waktu itu Bapak itu kan kalau malam kan dia evaluasi teman-teman. Biasanya dia kan karena sekretariat kita itu lama kosong di terus kita dikasih tempat itu. Itu sebelum pindah ke BSD ya? Iya, sebelum di BSD. Waktu itu di Gunung Sari. Iya. Nah, itu lama kosong dan dijadikan teman-teman sekretariat. Pada saat itu Pak Sofian itu datang tengah malam dan mengevaluasi. Terus Bunda juga datang pada saat itu, Bu Neni datang. Ada tempat duduk di situ karena kita juga jarang sih duduk di tempat itu. Nah, mungkin karena lama ini kan berdebu lah itu anunya. Ya. Kursinya berdebu. Kursinya apa berdebu. ruangannya nih? Kursinya berdebu itu. Jadi Bunda itu sambil ngomong sama kita menjelaskan tapi sambil garu-garu gini kan. Sama dengan saya sekarang ini ya, suka garu-garu gitu ya. Nah, ini Bunda garu-garu ini kenapa? Karena nyamuk atau? Karena debu Kak waktu itu. Debu. Jadi Iya. memang di ruangan itu ya, tapi teman-teman pada saat itu tidak menurunkan semangatnya lah bekerja pada saat itu. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan dong untuk sahabat-sahabat receh ini yang luar biasa. Tapi ada hikmahnya juga Kak. Karena setelah dari saat itu Ibu terakhir itu Makanya dipindah di BSD tuh. banyak menggaru pas waktu berkunjung ke sekretariat kita. Akhirnya kita pindah, dicarikan tempat yang lebih representatif lah. Jadi biar nyaman kan. Ini cerita-cerita soal perjuangan. Masih ada yang tersisa? Aryo masih punya kenangan? Sudi? Ada pada saat mendekat sudah sekitar semingguan ya, mau pencoblosan itu kan tim kan intensitasnya di lapangan makin tinggi ya, saling mengawasi. Nah itu hari ceritanya kita dalam satu mobil itu memantau lah pergerakan lawan pada saat itu, lawan politik. Ya, saling mengintai ini ceritanya. Iya, saling mengintai. Nah kita lihatlah mobil menuju ke salah satu
markas lawan waktu itu, lawan politik kita. Kita ini mau cari apakah terjadi money politik pada saat itu. Nah kan, jadi kita Jadi dibuntuti nih cerita. dibuntutin lah pada saat itu. Nah, ada satu tempat kita lihat itu ada kardus ya, berapa kardus, berapa tingkat itu ya, kardusnya ya bertumpuk. Nah, kami pikir itu ini bagian daripada logistik yang mau dibagi nih. Iya, money politik kayaknya ini kan. Uang dalam kardus-kardus ini Iya. di pikiran pada saat itu. Nah, sedangkan kita pada saat itu kan pingin politik itu bersih gitu dari money politik. Nah, ya itu bagian daripada strategi kita juga kan. Nah, pada saat itu kita singgailah itu kardus dan kita bertanya-tanya di dalam ini, wah ini bagian daripada logistik mereka nih untuk dibagikan. Nah, mau nggak mau teman-teman itu ada salah satu teman yang ini turun ngambil kardus itu, Untuk diambil. membuktikan Iya. benar apa isinya. Nah, dan diambil lah kardus itu, diambil Kak, diambil dan dibawa ke Mobil, langsung kabur? Nah, langsung kabur lah kita nih, Ya. kabur, dan sekitar berapa meter dari lokasi itu kita singgah dan kita buka lah itu. Oh. Ternyata bukan logistik. Isinya dolar? Bukan Kak, Oh. tetapi Oh. masih panas. Roti Kak. Harapannya tuh ada lah ya kan, siapa tahu itu tumpukan. Kita makanya kita ngambil itu dari mana itu kemarin ya? Ya di Di orang itu yang kita ikutin ya. iya di Posko mereka ya. Tanjung Laut. Oh. Di kafe, depan kafe. Disangkanya uang ternyata. Bukan uang sih Kak, kayak kan dulu APK kayak. ATK untuk black campaign Kak. Oh. Ya, oke. kita kan lagi kita cari bukti bahwa itu dilakukan. Jual kan? Bukan. Wah, takut nanti kita makan yang mau dijual. Tapi bukan kan? Bukan, masih hangat Kak. Masih hangat. Masih hangat. Luar biasa. Mungkin ya kita harus perlu minta maaf lah ya, karena itu kan termasuk pencurian mungkin ya. Katanya sih ini media center juga banyak bekerja selain yang tegang-tegang kayak ini tadi nih, yang nyari bahan black campaign tapi malah ketemu roti. Juga banyak juga aktivitas spionase kegiatan lawan. Ada nggak cerita menarik dari situ? Sebenarnya banyak sih, tapi kalau kita ceritakan kan, nah apa ya, kayaknya nggak etis Kak. Oh gitu. Ya, cuman ya itu part of bagian dari kerja di media center, karena kami kan memang membantu untuk framing waktu itu pasangan Neni Basri untuk bisa menambah elektabilitas mereka, karena waktu itu Incumbent yang dilawan kan? kita melawan incumbent yang notabene pasti akan lebih diuntungkan kan dari berbagai sisi karena kita menantang seorang incumbent itu. Makanya kita harus bermain taktis nih. Jadi semua ada memang bagian kami di tim media ini adalah untuk istilahnya menciptakan konten untuk menciptakan hal-hal yang setidaknya bisa membantu untuk menaikkan elektabilitas pasangan yang dibahas waktu itu, terutama di medsos ya, media sosial, terus untuk counter isu, untuk ciptakan konten untuk downgrading mereka. Dari konten tuh kayaknya pernah juga kita bikin pusing orang besar itu, tokoh besar, tapi jangan dicerita lah ya. Padahal saya sudah menunggu ceritanya ini. Waduh. Ada yang rahasia, sahabat. Nah, itu perjuangan. Setelah dilantik nih Bunda Neni Basri, ada cerita receh nggak? Jangan-jangan lebih banyak lagi. Habis itu kita lebih fokus ke pekerjaan kita masing-masing. Yang habis sholat Jumat kalau bisa diceritain. Nah, itu pengalaman. Sudah ya. THR kayaknya itu waktu itu. Ya, ceritanya THR tuh kayaknya. Sahabat receh menunggu nih. Gimana? Sekian lama lah gitu ya. The color. Sebenarnya sih tidak perlu dicerita sih. Ya itu bolehlah dianggap itu rezeki kami. Ya, tapi kan harapannya sih
kami itu bukan itu yang kami cari. Cuman kan, tapi Walaupun itu ya agak banyak dikit lah. ya, walaupun itu ya agak baik. Janganlah kami, Isinya kayaknya yang kurang. Aduh. janganlah juga seperti itu. Kayak seperti tidak menghargai kalau begitu. Mendingan kalau saya sih nggak usah aja sekalian dikasih kan. Oh gitu, kasih apa kek, jangan gitu ya. Bukannya kita tidak bersyukur nih, tetap bersyukur. Cuman ya sepantas-pantasnya lah. Kalau tidak ada pun kita juga tidak minta kok. Baik. Aman itu aman. Baik, terima kasih atas waktunya, sahabat receh. Demikian edisi Rabu Receh kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bersama kami dan narasumber beserta tim produksi Obrolan Receh menyampaikan banyak terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe ya, share and like, comment. Thank you.